Bapa kami yang di surga, terima kasih. Sebentar lagi kami akan melakukan ibadah sekolah minggu. Pimpin kami Tuhan dari awal, pertengahan, hingga akhir. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Shalom adik-adik. Shalom. Wah, kita bertemu lagi di ibadah online. Adik-adik yang di rumah, ayo bangkit berdiri. Kakak mau tanya, sudah pada mandi belum ya? Sudah. Wah, ayo kita mau yel-yel dulu ya. 1, 2, 3. Bersama Yesus, dahsyat, luar biasa. Yes, yes, yes. Wah, kita semangat memuji Tuhan karena Tuhan kita sayang semuanya. Adik-adik, kakak persilakan duduk kembali. Kita mau dengerin firman Tuhan. Bahwa kita diajarkan dari Alkitab bahwa Tuhan itu selalu sayang kepada kita. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku sayang padaku.
Adik-adik, sebelum kita mendengar firman Tuhan, kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih. Hari ini kami boleh memuji, memuliakan nama Tuhan, beribadah di rumah kami masing-masing. Dan sebentar kami rindu ada kebenaran firman Tuhan yang memberkati kami semua anak-anak-Mu. Tuhan, kami mau menjadi anak-anak yang dengar-dengaran dan mau melakukan kebenaran firman-Mu. Dan kami minta pertolongan Tuhan supaya kami semua juga menjadi anak-anak yang tertib ketika mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang hari ini dibagikan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Semua anak-anak Tuhan yang siap mendengar firman Tuhan katakan amin. Adik-adik yang kakak kasihi, semuanya sudah pegang Alkitabnya? Sudah siap untuk membuka firman Tuhan hari ini yang mau dibaca bersama-sama? Kakak percaya adik-adik pasti ingat senjatanya kebenaran firman Tuhan. Sehingga ketika mulai beribadah, adik-adik sudah mempersiapkan terlebih dahulu Alkitab ada di dekatnya. Hari ini Kak Lasma ingin membagikan kebenaran firman Tuhan dari Efesus 6 ayat 1 sampai 3. Efesus 6 ayat 1 sampai 3 sama-sama kita akan baca dan Kak Lasma akan bacakan buat adik-adik semua yang mungkin belum bisa membaca. Tapi bagi adik-adik yang sudah bisa membaca, semuanya harus buka Alkitab. Efesus 6 ayat 1 sampai 3. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Hormatilah ayahmu dan ibumu, ini adalah suatu perintah yang penting, seperti yang nyata dari janji ini, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Adik-adik yang kakak kasihi, hari ini firman Tuhan kita temanya taati dan hormatilah orang tuamu. Adik-adik kita harus bersyukur punya papa, punya mama yang mengasihi kita, yang mengasihi semua adik-adik. Ketika adik-adik belajar, adik-adik ditolong, dibantu, ditemenin oleh papa dan mama. Saat adik-adik sedang sakit, adik-adik dibawa ke dokter, adik-adik ditemanin juga. Adik-adik diberikan makanan supaya cepat sembuh. Bahkan saat adik-adik yang mau ke sekolah, ada sebagian papa dan mama bisa menyempatkan diri untuk mengantar adik-adik ke sekolah. Pernahkah adik-adik bersyukur akan hal ini? Dan hari ini kita semua, Kak Lasma juga dan adik-adik semua yang ada di rumah dan di mana saja diingatkan kembali oleh kebenaran firman Tuhan. Supaya kita sebagai anak-anak bisa menjadi anak-anak yang taat dan hormat kepada orang tua. Kak Lasma mau tanya nih sama adik-adik, apa sih pengertiannya taat? Ada yang tahu? Ada enggak ya yang tahu adik-adik yang ada di rumah? Taat adalah dengan segera melakukan apa yang diperintahkan, apa yang disuruh untuk dilakukan. Taat adalah dengan segera melakukan apa yang diperintahkan, apa yang diminta untuk dilakukan. Contohnya, ketika papa dan mama meminta adik-adik untuk melakukan sesuatu, adik-adik dengan segera melakukannya. Kemudian, kata hormat. Kira-kira apa ya pengertian hormat? Ada yang tahu nggak adik-adik ini? Kata hormat adalah menunjukkan sikap sopan dan santun kepada orang lain. Kakak ulang ya. Kata hormat adalah menunjukkan sikap santun dan sopan kepada orang lain. Artinya kepada siapa saja kita sebagai anak-anak Tuhan harus menunjukkan sikap sopan dan santun. Itulah kebenaran firman Tuhan yang hari ini kita dengar. Dikatakan dalam ayat 1 dan 2, hai anak-anak taatilah orang tuamu di dalam Tuhan. Karena haruslah demikian. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Inilah suatu perintah yang penting, kata Tuhan. Taat dan hormat kepada Tuhan melalui orang tua yang Tuhan berikan buat ada di tengah-tengah adik-adik. Dengan cara apa sih kita lakukan?
papa, mama yang Tuhan berikan kepada adik-adik sebagai wakilnya Tuhan untuk mendidik, mengajari, mencukupkan semua kebutuhan adik-adik. Untuk itu, dengan cara apa sih kita harus menghormati orang tua? Dengan cara apa kita harus menunjukkan taat dan hormat kepada orang tua? Sama-sama ya, kita mau belajar firman Tuhan hari ini. Supaya kita juga bisa menjadi anak-anak yang taat, anak-anak yang menghormati papa dan mama. Adik-adik, taat dan hormat kepada orang tua dapat dilakukan dengan cara yang pertama. Segera melakukan sesuatu kalau diminta. Jangan ditunda. Contohnya nih, ketika mama katakan gini, Anes, tolong ambil yang ada di meja makan buku mama misalnya. Lalu saya bilang gini, nanti Ama, Anes masih mau tidur-tiduran. Atau contoh yang lain. Sekarang waktunya kamu belajar. Karena kalau nanti kamu akan ngantuk. Kalau kemalaman. Lalu bilang gini, mama ini nanti dulu masih seru ini main sesuatu, main game. Adik-adik, cara yang pertama sekali ketika kita ingin menunjukkan kita anak yang taat dan hormat adalah jangan menunda sesuatu kalau papa dan mama menyuruh melakukan sesuatu. Jangan tunda. Ingat ya, jangan menunda. Karena menunda itu tidak baik. Nanti bisa aja lupa, bisa aja jadi kebiasaan. Suka menunda-menunda sesuatu untuk melakukan yang baik. Padahal yang disuruh, diperintahkan oleh papa atau mama. Kemudian taat dan hormat kepada papa, mama, kepada orang tua kita lakukan dengan cara apa lagi? Nih, pernah nggak adik-adik menerima nasihat papa dan mama? Pasti pernah kan? Pernah nggak ditegur mama dan papa? Pernah Kak Lasma, dimarahin juga sering. Nah, adik-adik, pernah nggak kita marahin mama, marahin papa? Ketika papa dan mama tegur kita, adik-adik bilang gini, apa sih mama ini? Nah, kita mau belajar hari ini yang dinamakan anak yang taat. Kita mau dengar-dengaran apa kata papa dan mama. Kemudian taat dan hormat kepada papa dan mama, kepada orang tua, kita lakukan dengan cara apa lagi ya? Ada. Adik-adik punya nama kan semuanya? Punya dong Kak Lasma, masa nggak punya nama? Nanti kalau misalnya saya mau dipanggil, masa dibilang hey. Pasti dipanggil nama kita. Kalau papa dan mama memanggil nama adik-adik, harus segera menyahut. Jangan diem, jangan pura-pura enggak mendengar. Contohnya lagi ada headset nih di telinga. Lalu mamanya panggil namanya. Loki. Pura-pura enggak dengar, pura-pura tutup telinga mungkin. Seharusnya sebagai anak-anak Tuhan yang mengasihi, yang cinta papa dan mama, yang mau menunjukkan kalau kita adalah anak yang taat, anak yang hormat kepada orang tua. Saat papa dan mama memanggil nama kita, harus kita sahut dengan cepat. Iya mama, iya papa, gampang kan? Gampang. Masa mau bilang itu aja susah? Ingat ya, jangan pura-pura tidak mendengar kalau papa dan mama memanggil nama kita. Karena itu juga salah satu contoh untuk menunjukkan kita menghormati, kita menaati papa dan mama yang Tuhan berikan ada di tengah-tengah keluarga kita. Adik-adik yang kakak kasihi, sebagai anak-anak yang rindu untuk taat dan hormat kepada orang tua, ada firman Tuhan yang menjadi janji diberikan Tuhan kepada kita. Menjadi bagian anak-anak yang taat dan menghormati orang tua. Apa janji firman Tuhannya Kak Lasma? Ada, tadi sudah kita baca sama-sama, Kak Lasma ulang lagi ya. Di ayat yang ketiga dari Efesus 6. Supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Wah,
ada 2 janji firman Tuhan bagi setiap anak-anak yang taat, yang hormat kepada orang tua. Dikatakan supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Artinya adik-adik, semua kita anak-anak Tuhan, semua kita anak-anak yang bersuka cita punya papa dan mama, saat kita melakukan taat, saat kita hormat, kita tahu ada janji firman Tuhan yang diberikan Tuhan kepada kita menjadi anak-anak yang berbahagia, menjadi anak-anak yang panjang umur. Semua mau berbahagia? Mau dong Kak. Semua kita mau menjadi anak-anak yang berbahagia, yang bisa menikmati semua yang Tuhan berikan. Yang bisa menikmati semua berkat yang Tuhan berikan melalui papa dan mama. Lalu kita juga mau panjang umur, menikmati kebaikan Tuhan, menikmati kasih karunia Tuhan buat kita yang mengasihi papa dan mama. Jadi adik-adik, tidak ada ruginya kita menjadi anak yang taat, menjadi anak yang menghormati orang tua. Justru saat kita melakukannya, kita berbahagia dan panjang umur. Ini janji firman Tuhan yang Tuhan berikan bagi semua kita, bagi semua adik-adik dimanapun saat ini mendengarkan firman Tuhan. Karena kita mau menjadi anak-anak yang diberkati, anak-anak yang memiliki kebaikan Tuhan untuk dinikmati setiap hari melalui papa dan mama. Adik-adik, Kak Lasma ajak semua adik-adik yang ada di rumah, kalau papa atau mama ada di dekatnya, tolong peluk papa dan mamanya. Katakan, I love you mama, I love you papa. Kalau papa dan mamanya sedang tidak ada di dekat adik-adik, mungkin lagi pergi sebentar, nanti selesai ibadah, adik-adik peluk papa dan mamanya, katakan, I love you papa, I love you mama. Terima kasih sudah mendidik, sudah mengajari, sudah mencukupkan semua kebutuhanku. Ingat ya adik-adik, kita mau belajar menjadi anak-anak yang taat, yang menghormati papa dan mama. Ini bagian kita. Dan kita tahu Tuhan Yesus akan tolong kita, akan mampukan kita untuk melakukannya. Kita tidak boleh menunda sesuatu ketika diminta. Dan kita juga bisa berlaku sopan dan santun dalam sikap kita saat kita menjawab apa yang disuruh oleh papa dan mama, saat kita menyahut, saat papa dan mama memanggil nama kita, saat papa dan mama bertanya, kita bisa menjawabnya dengan baik, tidak dengan marah-marah. Tapi kita boleh bersuka cita, Tuhan pelihara kita, Tuhan ingatkan kita dengan kebenaran firman Tuhan yang hari ini bersama-sama kita dengarkan. Tuhan Yesus memberkati, kita bersatu di dalam doa. Kalau sama aja adik-adik semua berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Hari ini kami boleh diingatkan kembali supaya kami menjadi anak-anak yang taat, menjadi anak-anak yang menghormati papa dan mama, menghormati orang tua kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur ada papa dan mama yang Tuhan berikan ada di tengah-tengah keluarga kami, yang menolong kami, mengajari kami, membimbing kami, bahkan mencukupkan semua kebutuhan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur dengan kebenaran firman Tuhan hari ini, di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya. Amin. Adik-adik, masih Alkitabnya jangan ditutup dulu atau disimpan ya. Kita mau sama-sama ayat hafalan. Dan ayat hafalan kita hari ini dari Efesus 6 ayat 1. Kak Lasma akan bacakan dulu buat kita semua. Efesus 6 ayat 1. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan karena haruslah demikian. Dan hari ini ayat hafalannya tidak hanya pakai gerakan aja ya, tapi kita sambil bernyanyi supaya kita cepat ingat. Sama-sama ya, ikutin gerakan dan juga sama-sama goyang, kita mau bernyanyi.
syukur hari ini kita diingatkan untuk taat dan mau menghormati orang tua kita. Kita akhiri ibadah kita. Kalau semua ajak adik-adik semua bangkit berdiri. Kita akan akhiri ibadah kita mengangkat tangan kita. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini kami boleh bersuka cita beribadah di rumah kami masing-masing. Terima kasih buat kebenaran firman Tuhan. Terima kasih kami boleh diingatkan kembali bahwa kami bersyukur punya papa dan mama yang harus kami taati dan hormati sebagai anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan, kami terima janji kebenaran firman Tuhan. Kami mau menerima janji-Mu menjadi anak-anak yang berbahagia, menjadi anak-anak yang panjang umurnya untuk menikmati semua yang baik yang Tuhan Yesus berikan bagi kami. Terima kasih Tuhan buat semua kakak sekolah minggu yang melayani hari ini, yang boleh menolong pelayanan sekolah minggu, boleh berjalan hari ini. Terima kasih juga Tuhan buat papa dan mama, para orang tua adik-adik kami yang senantiasa Tuhan berikan kesempatan untuk boleh menolong, membimbing, mengajari kebenaran firman Tuhan bagi semua adik-adik kami ini yang hingga saat ini juga Tuhan masih belajar di rumah mereka masing-masing. Kami percaya Tuhan sepanjang minggu ke depan semua adik-adik kami juga boleh tetap semangat untuk mengikuti pelajaran yang diberikan oleh para guru-guru mereka, sekalipun Tuhan mereka masih belajar di rumah mereka masing-masing. Dan kami percaya kami boleh menerima anugerah Tuhan, penyertaan Tuhan sepanjang minggu ini, bahkan sampai selama-lamanya kami boleh menerima kasih karunia Tuhan dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Semua anak-anak Tuhan katakan amin. Adik-adik kakak kasihi, demikian ibadah kita hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Sampai bertemu minggu depan. Dah. Shalom teman-teman. Mazmur 4 ayat 6. Persembahkanlah korban yang benar dan percayalah kepada Tuhan. Mazmur 4 ayat 6. Persembahkanlah korban yang benar dan percayalah kepada Tuhan.